Pada kasus ini, ditemukan mayat laki-laki di sebuah pelabuhan. Menurut KTP yang ditemukan di TKP, korban bernama Dan Brook. Mayatnya langsung kita kirim ke Nathan untuk dilakukan otopsi. Sambil menunggu proses otopsi, kita periksa dulu barang-barang yang ditemuin di TKP. Ada 2 barang yang ditemuin, yaitu dompet milik korban dan kepingan PIN yang rusak. Pertama, kita periksa dulu dompet milik korban. Di dalam dompetnya, selain ada uang dan kartu, terdapat kertas bertuliskan alamat. Alamat yang tertulis pada kertas menunjukkan suatu daerah di Caribou Corner. Wilayah itu bukan wilayah yang aman karena sering ada panggilan kasus overdosis narkoba dan tawuran. Jones kenal dengan pengawas sebuah bangunan, mungkin semacam apartemen yang bernama Gloria Roh. Nanti kita coba datangi dia. Selanjutnya, kita perbaiki kepingan PIN yang rusak. Setelah disatukan kembali, PIN tersebut bergambar tengkorak. Untuk mengetahui asal-usul PIN itu, kita perlu bantuan Alex untuk menganalisisnya. Sambil menunggu analisis yang dilakukan Alex, kita perlu interogasi orang yang melaporkan kejadian ini, yaitu James Smith. James mulai menceritakan bagaimana dia menemukan korban. Saat itu, James yang sedang mengemudikan kapal tongkang ke arah pelabuhan melihat korban di dermaga. James mencoba memanggil korban, namun enggak ada jawaban. Setelah diperhatikan lagi, James melihat darah di badan korban, sehingga membuat dirinya langsung menelepon polisi. Saat ditanya apakah dia melihat orang lain di sana, James menjawab kalau dia nggak lihat orang lain. Daerah itu juga merupakan daerah yang biasanya selalu sepi. Dari James, kita kembali ke Alex untuk mendapatkan hasil analisis PIN tengkorak. Alex menemukan kalau PIN tersebut penuh dengan sidik jari milik Dan. Namun, sidik jarinya hanya ada di bagian belakang PIN. Kayaknya, Dan mencoba menarik PIN dari orang lain saat sedang berkelahi. Hal ini didukung dari kaos yang dipakai Dan sama sekali tidak berlubang. Jadi, bisa disimpulin kalau PIN ini milik pembunuh. Dari situ, kita lanjut mendatangi Gloria Roh, seorang pengawas apartemen di daerah Caribou Corner. Saat ditanyakan apakah dirinya kenal sama Dan Brook, Gloria mengaku kenal karena pacarnya tinggal di lantai 3. Saat diberitahu kalau Dan tewas terbunuh, respon pertama Gloria adalah kaget dengan berita itu. Namun, setelahnya, dia sedikit lega karena Dan enggak lagi muntah-muntah di tangga. Gloria memberitahu nama pacarnya yaitu Sally Stone, tinggal di apartemen 315. Setelah memperoleh informasi itu, langsung aja kita interogasi Sally. Saat ditanyakan tentang Dan, dengan wajah panik, awalnya Sally mengaku enggak kenal dengannya. Nah, ketahuan bohongnya nih. Kita desak dia dengan mengatakan kalau menurut Gloria, dia berpacaran dengan Dan. Mendengar hal itu, Sally kesal dengan Gloria yang suka ikut campur urusan orang lain. Kita pun langsung memeriksa kamar dari Sally. Saat memeriksa kamar, ditemukan sebuah tas yang tentu aja milik Sally. Saat ingin memeriksa tas itu, Sally keberatan dan meminta surat perintah penggeledahan. Namun, hal itu enggak menjadi penghalang bagi polisi untuk memeriksa tas tersebut. Saat tasnya diperiksa, ditemukan gelang dengan tulisan nama Dan. Gelang ini jadi bukti kalau Sally dan Dan punya hubungan. Saat ditanya tentang gelang ini, awalnya Sally enggak mau ngaku kalau ini punya dia. Namun, saat ditekan lebih dalam, akhirnya Sally mengaku kalau dia dan Dan dulunya pacaran. Sally mengaku udah berhari-hari enggak ngeliat Dan bilang kalau dia enggak tahu siapa yang ngebunuh Dan. Dari jawabannya kok mencurigakan ya, karena kita belum bilang soal Dan yang tewas terbunuh. Dengan amarahnya, Sally menyatakan kalau enggak ada alasan lain polisi datang ke orang-orang seperti dirinya kalau enggak ada kasus kematian. Dari Sally, kita kembali ke Nathan untuk mendengar hasil otopsi. Dari hasil otopsi, Dan ditusuk di bagian perut dengan benda tajam yang kemungkinan adalah pisau. Dari sudut tusukannya, Nathan menyimpulkan kalau pembunuhnya bertangan kidal. Nathan juga menemukan beberapa helai rambut merah di bawah kuku jari Dan. Karena Dan rambutnya enggak merah, jadi bisa disimpulin kalau pembunuhnya lah yang berambut merah. Untuk itu, bab 1 kita akhiri. Kita mulai bab 2. Bab 2 diawali dengan kepala polisi King yang menanyakan perkembangan kasus ini. Pada kasus ini, kita mengetahui kalau pembunuh bertangan kidal. Lalu kita sempat bertemu Sally yang adalah pacar dari Dan. Seenggaknya kita bisa eliminasi Gloria dari daftar tersangka karena dia tidak kidal. Kepala polisi King pun memerintahkan untuk memeriksa kembali TKP tempat korban ditemukan.
Kita langsung berangkat ke sana, barangkali ditemukan petunjuk. Saat sampai TKP, ditemukan sebuah puntung rokok. Hal ini berlawanan dengan kesaksian James yang enggak melihat orang lain di sini. Kita perlu periksa puntung rokok untuk mengambil sidik jari yang menempel di sana. Sampel sidik jari kita berikan ke Alex untuk dianalisis. Berdasarkan analisis dari Alex, sidik jari yang ada di puntung rokok cocok dengan sidik jari dari James Smith. Dari hal itu, kita bisa gunain fakta ini untuk menekan James yang sepertinya menyembunyikan sesuatu. Saat ditemui, James mengaku kalau dia merokok sambil menunggu kedatangan polisi. Pada dasarnya, mengotori TKP adalah pelanggaran serius. Tapi, kita bisa mengabaikan kalau James mau bekerja sama dengan mengatakan apakah dirinya kidal atau tidak. James pun mengaku kalau dirinya enggak kidal. Di sini James baru mengaku kalau ada sesuatu yang dia temukan di dekat mayat korban. Benda itu adalah sebuah paket narkoba. Di paket itu ada tulisan yang sayangnya udah mulai menghilang. Kita perlu memeriksa lebih lanjut untuk mengetahui tulisan yang ada di barang tersebut. Setelah diperiksa, terlihat sebuah kode yang sayangnya kita masih belum tahu arti di baliknya. Untuk itu, kita perlu menemui Bart Williams yang merupakan informan di Caribou Corner. Saat ditemui di Caribou Corner, Bart menanyakan imbalan apa yang bakal dia dapat kalau membantu kita. Dengan kesal, Jones menjawab imbalannya adalah jaminan kalau sepatunya enggak akan mendarat di wajah Bart. Setelah ditunjukkan kodenya, Bart mengatakan kalau ini adalah barang edaran milik Bulldog. Bulldog sering menggunakan lorong Oakville sebagai tempat transaksi. Kita juga menanyakan soal pin yang dipakai Bart. Bart mengaku kalau pin ini lagi ngetren sehingga banyak orang yang memakainya. Mumpung masih di Caribou Corner, kita sekalian memeriksa kamar Sally lagi, barangkali ada petunjuk yang masih tertinggal. Di kamarnya terdapat sepatu milik Sally. Di sepatunya ada tanah yang kelihatannya masih baru. Untuk itu, kita perlu ambil sampel tanah yang ada di sepatu lalu diserahkan ke Chris untuk analisis lebih lanjut. Sambil menunggu analisis dari Chris, kita temui Bulldog dulu di lorong Oakville. Saat diberitahu mengenai kematian Dan, Bulldog merasa enggak ada hubungan dengannya karena korban ditemukan dengan jarak yang jauh dari tempatnya. Saat dicecar mengenai dirinya yang adalah bandar dari Dan, Bulldog tentu aja enggak mau ngaku. Untuk itu, kita perlu memeriksa area di lorong Oakville, barangkali ditemukan petunjuk. Di lorong itu ditemukan sebuah poster yang berlumuran darah. Kita perlu ambil sampel darah yang ada di poster, lalu memberikannya ke Chris untuk dianalisis. Saat menemui Chris, dirinya udah selesai menganalisis sampel tanah yang ada di sepatu Sally. Chris membandingkan sampel tanah di sepatu dengan sampel tanah di pelabuhan dan menemukan kesamaan. Chris menemukan kalau ada jejak darah Dan di tanah yang ada di sepatu Sally. Jadi, Sally bukan hanya bersama Dan ketika dia tewas, tapi juga kemungkinan adalah pelaku pembunuhan Dan. Dari fakta ini, kita perlu interogasi Sally lagi. Saat ditanyai tentang hal ini, Sally baru mengaku kalau malamnya dia ada di pelabuhan dan menemukan Dan di sana. Pas tahu kalau Dan udah tewas, dirinya panik dan langsung pergi dari pelabuhan. Mendengar jawaban itu, Jones menekan Sally yang dalam tanda kutip kebetulan berada di tempat sepi ketika Dan udah tewas. Mendengar hal itu, Sally menangis dan mengaku kalau dia tersesat saat sedang mencari Dan. Sally mengaku enggak menyakiti Dan karena dia cinta sama Dan. Saat bertemu Sally, dirinya memakai jam di pergelangan tangan kanannya. Hal itu menyimpulkan kalau Sally adalah seorang kidal. Kita kembali ke lab untuk menanyakan hasil analisis darah dari poster yang dilakukan Chris. Hasil tes menunjukkan kalau darah itu milik Dan. Oleh karena itu, Chris menyimpulkan kalau lokasi ditemukannya darah yaitu lorong Oakville merupakan lokasi Dan dibunuh. Dari situ, tentu kecurigaan mengarah ke Bulldog yang menjadikan lorong itu sebagai markasnya. Saat ditemui dan ditanyakan mengenai darah Dan yang ada di markasnya, Bulldog mengaku enggak tahu dan enggak peduli. Bulldog bahkan mengusir kita dari markasnya. Saat mengusir kita, Bulldog menunjuk menggunakan tangan kirinya sehingga dapat disimpulkan kalau Bulldog adalah seorang kidal. Disinilah bab 2 berakhir. Langsung aja kita mulai bab 3. Bab 3 diawali dengan kita bertemu Kepala Polisi King. Kepala polisi menekankan pentingnya menemukan senjata pembunuhan yang sampai sekarang belum ketemu. Untuk itu, Kepala Polisi memerintahkan kita kembali ke lorong Oakville, yaitu tempat terjadinya pembunuhan. Setelah melakukan pencarian lagi di tempat itu, ditemukan sebuah pisau lipat di dekat tong sampah.
Di pisau itu terdapat darah. Langsung aja kita ambil sampel darah dari pisau itu. Setelah mengambil sampel darah, kita serahkan ke Grace untuk dianalisis. Berdasarkan analisis yang dilakukan Grace, darah tersebut benar milik Dan. Grace juga mendapatkan informasi dari Nathan kalau darah pada pisau cocok dengan luka di mayat Dan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kalau pisau ini adalah senjata pembunuhnya. Grace juga menemukan kalau ada simbol aneh yang terukir di besi pisaunya. Di sini Jones bilang kalau dia mengenalinya karena kalau kita lihat dari daftar tersangka, satu-satunya orang yang punya simbol itu adalah Bulldog. Simbolnya terdapat di lehernya dalam bentuk tato. Saat dilihat lebih lanjut, Bulldog juga memiliki 3 karakteristik yang dimiliki si pembunuh, yaitu memakai pin tengkorak, bertangan kidal, dan berambut merah. Langsung aja kita ke lorong Oakville untuk menangkap Bulldog. Saat ditangkap, Bulldog mengatakan motifnya, yaitu Dan punya utang ke Bulldog sebesar $2.000. Dan yang belum bisa membayarnya membuat Bulldog nekat melakukan pembunuhan padanya. Di pengadilan, Bulldog mengaku terlibat perkelahian dengan Dan sebelum akhirnya membunuhnya. Hal itu membuat Sally, pacarnya Dan, menangis histeris dan menyatakan kalau Dan pasti akan membayar utangnya. Dengan bercampur emosi, Sally menyatakan akan membunuh Bulldog. Dengan ditangkapnya Bulldog, bab 3 dalam kasus ini dinyatakan selesai. Kita lanjut ke investigasi tambahan. Investigasi tambahan dimulai dengan kepala polisi yang memerintahkan kita untuk memeriksa ketiga orang ini. Karena di sini James yang paling atas, kita mulai dari James. Saat ditemui, James bilang kalau dia kehilangan formulir pengiriman, padahal polisi udah menutup total pelabuhan. Oleh karena itu, kita perlu menuju pelabuhan untuk mencari formulir tersebut. Saat kita melakukan pengecekan di pelabuhan, memang ditemukan formulir pengiriman milik James. Namun, formulir itu masih dalam keadaan basah sehingga alamat pengantarannya nggak kelihatan dengan jelas. Untuk itu, kita perlu memeriksa lebih lanjut untuk memulihkan tulisannya. Saat tulisannya udah dipulihkan, kita kembalikan lagi ke James. James pun berterima kasih atas bantuan yang udah kita berikan. Kita lanjut ke Bart. Saat ditemui, Bart telah kehilangan dompet di lorong Oakville. Dirinya enggak berani mencari sendiri karena lorong itu dikuasai oleh geng Vipers. Langsung aja kita cari dompetnya Bart di lorong Oakville. Saat dicari, ternyata ditemukan sebuah dompet di tengah jalan. Sebelum mengembalikannya, Jones berpikiran untuk mengecek isi dompetnya terlebih dahulu. Saat dilakukan pengecekan, ditemukan sebuah foto dalam kondisi sobek. Untuk melihat siapa sosok dalam foto itu, kita perlu menyatukan fotonya. Saat udah dipulihkan, Jones tidak mengenalinya, namun bisa dipastikan dia adalah anggota geng Vipers karena ada tato bergambar ular di badannya. Langsung aja kita kembaliin dompetnya ke Bart. Saat mengembalikan dompetnya, kita sambil nanya tentang orang yang ada di foto itu. Dari pengakuan Bart, diketahui bahwa orang tersebut adalah Salvador Cordero yang merupakan ketua baru dari geng Vipers. Tentunya ini adalah informasi yang berharga bagi kepolisian yang selama ini udah melacaknya. Kita lanjut ke tempatnya Sally. Saat tiba di apartemennya, Sally nggak bisa nemuin obat antidepresan yang dia punya. Langsung aja kita periksa apartemennya untuk menemukan obat tersebut. Di dalam apartemennya ditemukan sebuah kantong belanjaan. Langsung aja kita periksa barangkali ada obat yang dicari oleh Sally. Setelah diperiksa, benar aja kalau ada sebuah wadah berisi pil. Namun, di sini kita nggak bisa langsung ngembaliin ke Sally karena riwayat Dan yang seorang pengedar narkoba. Untuk memastikannya, kita perlu minta bantuan Grace. Setelah diperiksa oleh Grace, pil tersebut benar-benar obat antidepresan. Setelah mendapat kepastian, langsung aja kita kembaliin ke Sally. Saat bertemu dengan Sally, dia sempat menanyakan keberadaan kita karena tadi sempat ke lab untuk memeriksa pil itu. Setelah menerima obatnya, Sally berterima kasih dan bilang akan kembali ke rumah orang tuanya. Disinilah kasus keempat ini harus diakhiri. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya.